Nama saya Ellen Nunita Mabilehi, kelas C semester 6, NIM 1803030110, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas mengenai korupsi politik dan tata kelola. Pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi adalah fenomena dunia, tidak ada negara yang sepenuhnya bersih dan kebal dari hal ini. Ini menembus masyarakat di semua tingkatan yang menyebabkan malfungsi yang menentukan institusi politik dan ekonomi mereka. Ini adalah fenomena kompleks yang terus berlanjut sebagai masalah global yang menarik perhatian pembuatan kebijakan, ilmuwan politik dan ekonomi. Memandang korupsi sebagai hambatan signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial karena merusak kapasitas sistem untuk berfungsi efektif. Transparansi Internasional mempertimbangkan korupsi sebagai salah satu tantangan terbesar di era sekarang ini. Karena di bawah tambang pemerintah yang baik yang secara fundamental mendistorsi kebijakan publik yang mengarah ke misalokasi sumber daya sehingga merugikan sektor swasta dan pembangunan, terutama melukai orang miskin. Meski demikian, sejauh ini efektivitas internasional dalam upaya institusi di bidang ini masih ambigu pada berbagai tingkatan. Gambaran penelitian akademis tentang korupsi menunjukkan bahwa studi tersebut telah mencoba untuk mendefinisikan konsep, menentukan sebab dan akibatnya, dan menganalisis beragam motif dan dimensinya menggunakan beberapa metode, desain, dan kerangka kerja. Studi empiris tentang korupsi telah memperhatikan meningkat yang pesat dalam jumlah selama dekade terakhir dan mencerminkan yang lebih besar. Selain itu, banyak penelitian telah dilakukan dalam analisis nasional untuk menawarkan cakupan yang lebih luas dan penjelasan yang lebih dalam tentang fenomena, terlepas dari upaya penelitian ekstensif tentang masalah korupsi ini. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi di dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda. Dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat dan terorganisasi ataupun tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencurian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terlepas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan, tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya. Ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di suatu tempat, namun ada juga yang tidak legal di suatu tempat. Sekilas, korupsi tampak sederhana dan mudah dimengerti. Namun sebagai fenomena dunia ditemukan di semua negara dan derajat yang berbeda-beda.
Sebenarnya, negara yang kompleks membutuhkan pemahaman yang jelas tentang karakteristik, dimensi, dan dampaknya. Berbagai pendekatan dan perspektif telah berusaha untuk mendefinisikan konsep yang mengarah ke banyak kontroversi, terutama karena dikaitkan dengan masyarakat dan tindakan individu. Saat ini, korupsi mendapatkan banyak perhatian akademis dan tunduk pada pengawasan yang mengikat sebagai upaya untuk mengekangnya dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik di seluruh dunia. Korupsi didefinisikan melalui kepentingan umum, opini publik, dan kantor umum. Di antara peneliti yang telah mengerjakan konsep dan sejarah akarnya, salah satunya adalah Heidenheimer yang memandang korupsi secara luas sebagai perilaku bejat dan tidak berprinsip. Menurut Heimer yang pertama, Heidenheimer memandang bahwa berdasarkan definisi kepentingan umum dari korupsi, pemahaman tentang norma yang diterima secara umum tentang apa yang merupakan barang publik. Dengan kata lain, jika tindakan pejabat publik bertentangan dengan kepentingan publik, itu dianggap tidak etis. Definisi yang kedua, definisi opini publik, mewakili pandangan publik mengenai korupsi yang menyajikan pendekatan subjektif yang bahkan menciptakan kebingungan tentang apa itu publik, yang dianggap sebagai salah satu penulis paling terkemuka yang menawarkan wawasan tentang korupsi. Ia juga memberikan definisi opini publik tentang korupsi, di mana itu publik menentukan dimensinya. Yang ketiga, dimensi korupsi di kantor publik, menggambarkan fenomena tersebut lebih objektif. Menurut pendekatan ini, Heidenheimer mendefinisikan korupsi sebagai pelanggaran peraturan resmi atau formal kantor. Demikian juga definisi kantor publik dari korupsi adalah perbuatan yang melanggar aturan dan regulasi jabatan dan dilakukan keluar dengan tujuan mengejar keuntungan pribadi. Pandangan korupsi menurut para ahli. Yang pertama, Morris menafsirkan korupsi secara umum sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma politik dan memandang korupsi sebagai pengaruh sistem hukum yang merongrong keefektifan suatu lembaga, yang menyebabkan ketidakpercayaan politik dan melemahkan reputasi dan kredibilitas lembaga. Yang kedua, menurut Gold memandang korupsi sebagai fenomena yang tidak etis yang terjadi penyimpangan dari standar moral dan masyarakat tertentu. Yang kedua, Ken mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di depan umum yang dimana perilaku ini dimotivasi oleh keuntungan pribadi berupa kekayaan, kekuasaan, dan status. Kesulitan yang jelas dalam mengikuti pendekatan ini umumnya adalah ketidakcocokan dengan analisis empiris lintas negara dengan budaya yang beragam. Diskusi dalam perdebatan tentang definisi korupsi menurut pendekatan ini telah memunculkan upaya lain. Johnston menggabungkan opini publik dan pendekatan kantor publik untuk memberikan definisi korupsi di bawah payung pendekatan neoklasik. Korupsi juga sebagai penyalahgunaan ketertiban umum untuk mencapai privat keuntungan, di mana penyalahgunaan ditentukan berdasarkan standar hukum atau kemasyarakatan norma dalam arti apa yang tidak disetujui atau dilihat masyarakat sebagai tidak sanggup. Karenanya, masyarakat berbeda dalam definisi mereka tentang tindakan korupsi dengan standar bervariasi karena budaya berbeda. Yang berikut kondisi yang mendukung munculnya korupsi. Yang pertama,
konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat seperti yang sering terlihat pada rezim-rezim yang bukan demokratik. Yang kedua, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pandangan politik yang normal. Yang keempat, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang kelima, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri. Yang keenam, lemahnya ketertiban hukum. Yang ketujuh, lemahnya profesi hukum. Yang kedelapan, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Yang kesembilan, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Yang terakhir, korupsi sebagai penyalahgunaan kantor publik. Kamus Webster mendefinisikan korupsi sebagai bujukan dengan cara pertimbangan yang tidak tepat atau sebagai suap untuk melakukan pelanggaran tugas. Mendefinisikan konsep sebagai tindakan jujur atau perilaku ilegal yang dilakukan secara eksplisit oleh orang-orang yang berkuasa dan itu mengubah perilaku pribadi menjadi tidak bermoral standar. Berdasarkan definisi umum ini, perlu dicatat bahwa penyalahgunaan tanggung jawab yang dipercayakan dan otoritas tidak terbatas pada pejabat publik dan sektor publik karena juga terjadi di sektor swasta. Korupsi dalam pengertian ini juga dipandang sebagai proses satu sisi, mencakup satu individu sebagai aktor tunggal meskipun aksinya terkadang bisa melibatkan dua atau lebih orang. Dengan kata lain, salah satunya adalah pejabat korup yang menerima keuntungan dan yang lainnya adalah orang yang menawarkan mereka untuk menyelesaikan layanan. Bentuk korupsi yang paling terkenal dan umumnya adalah penyuapan pembayaran uang atau tunjangan dalam bentuk barang kepada pejabat publik sebagai imbalan sebuah layanan. Korupsi adalah proses dua sisi dan dalam kasus penyuapan ini dapat datang dari penerima manfaat atau pemberi manfaat. Manfaatnya seringkali berupa uang, tetapi juga bisa menjadi barang berharga atau bantuan pribadi. Korupsi dengan demikian merupakan konsep kompleks yang mencakup banyak fitur dan dimensi, termasuk lebih dari satu aktor. Kepentingan yang berbeda dimaksudkan manfaat, kekuasaan yang disalahgunakan, dan konsensus bersama dalam masyarakat itu. Perilaku ini bertentangan dengan normanya. Namun dimensi terakhir ini tidak mudah untuk menentukan karena interpretasi yang beragam bahkan individu dalam satu masyarakat maupun lintas masyarakat.